Om Swastiastu. Keberadaan Kerajaan Samprangan Bali. Kerajaan Samprangan berdiri setelah 7 tahun Kerajaan Bedahulu Bali dapat ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1343 Masehi, Mahapatih Gajah Mada melakukan ekspedisi ke Bali. Ekspedisi itu dilakukan karena Raja Bedahulu, Sri Astasura Ratna Bumi Banten, tidak mau tunduk di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Setelah mengunjungi dan mempelajari kekuatan Kerajaan Bedahulu dan berhasil memperdaya Ki Kebo Iwo hingga tewas di Majapahit, Kerajaan Majapahit kemudian menyerang Kerajaan Bedahulu Bali. Kemudian pasukan Majapahit di bawah pimpinan Mahapatih Gajah Mada bersama Kiai Kulawandira dan Witodarmo menyerang dari arah timur. Pasukan di bawah pimpinan Arya Damar, Arya Sentong, dan Arya Kutawaringin menyerang dari arah utara. Dan pasukan di bawah pimpinan Arya Kenceng, Arya Blok, Arya Pengalasan, Arya Kanuruhan, dan Arya Beleteng menyerang dari arah selatan. Serangan pasukan Majapahit dari arah timur dihadang oleh pasukan Bedahulu di bawah pimpinan Ki Tunjung Tutur dari Tenganan dan Ki Kopang dari Seraya. Pasukan di sebelah timur dapat dihancurkan oleh Mahapatih Gajah Mada. Ki Tunjung Biru dan Ki Kopang pun gugur. Pasukan yang menyerang dari arah utara di bawah pimpinan Arya Damar, Arya Sentong, dan Arya Kutawaringin dihadang oleh pasukan Bedahulu di bawah pimpinan Ki Girik Mana dari Ularan dan Ki Buan dari Batur. Pasukan Bedahulu di sebelah utara pun dapat dikalahkan dengan gugurnya Ki Girik Mana dan Ki Buan. Begitu pula pasukan yang menyerang dari arah selatan di bawah pimpinan Arya Kenceng, Arya Blok, Arya Pengalasan, Arya Kanuruhan, dan Arya Beleteng dihadang oleh pasukan Bedahulu di bawah pimpinan Ki Tambia dari Jimbaran dan Tumenggung Si Guduk Basur. Terjadilah kemudian pertempuran hebat. Pasukan Bedahulu di selatan akhirnya dapat dikalahkan dengan gugurnya Ki Tambia dan Ki Guduk Basur. Pasukan Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada kemudian berusaha mengalahkan Ki Pasunggriges, Mahapatih Kerajaan Bedahulu yang berkedudukan di Tengkulak. Ki Pasunggriges pun kemudian dapat ditangkap dan dipenjara di Tengkulak. Pada penyerangan itu, putra mahkota Pangeran Madatama gugur. Gugurnya putra mahkota membuat Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten kemudian mengamuk dan akhirnya gugur. Dengan gugurnya raja, selanjutnya Kerajaan Bedahulu dapat ditaklukkan. Akan tetapi masih banyak rakyat Baliaga yang tidak mau tunduk. Mereka mengungsi ke pegunungan. Kemudian untuk menjaga keamanan di Bali, Mahapatih Gajah Mada menempatkan beberapa Arya di wilayah Bali. Di antaranya Arya Kenceng diberikan kekuasaan di Pucangan, Arya Kutawaringin diberi kekuasaan di Gelgel, Arya Blok diberi kekuasaan di Kabo-Kabo, dan Arya Sentong diberi kekuasaan di Pacung. Meskipun para Arya telah ditempatkan di beberapa daerah, rakyat Baliaga tetap tidak mau tunduk dan melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Majapahit. Akhirnya pada tahun 1345
terjadi pemberontakan besar di Ularan di bawah pimpinan Tokawa, putra Dalem Bedahulu. Pemberontakan itu pun dapat dipadamkan. Akan tetapi 2 tahun kemudian, tahun 1347, terjadi lagi pemberontakan rakyat Baliage di bawah pimpinan Makambika, putra dari Tokawa. Pemberontakan itu pun dapat dipadamkan. Walaupun kedua pemberontakan itu dapat dipadamkan, tetapi rakyat Baliage yang berada di pegunungan masih belum mau tunduk pada pemerintahan Majapahit. Dengan adanya 2 kali pemberontakan itu, pemerintahan Majapahit kemudian mengambil kebijakan merubah kepemimpinan pemerintahan di Bali. 3 tahun kemudian, tahun 1350, dengan berbagai pertimbangan, Mahapatih Gajah Mada atas restu Prabu Hayam Wuruk kemudian mengangkat putra bungsu Dangyang Kepakisan yang bernama Sri Kresna Kepakisan, seorang Brahmana. Jabatannya dijadikan kesatria, diangkat sebagai adipati raja bawahan kerajaan Majapahit di Bali, dengan kedudukan di Samprangan Bali. Sri Kresna Kepakisan selanjutnya diberi gelar Dalem Ketut Kresna Kepakisan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Dalem Ketut Kresna Kepakisan dibantu Arya Kepakisan sebagai Patih Agung Perdana Menteri. Patih Agung Arya Kepakisan membawahi Demung, pengatur urusan rumah tangga kerajaan yang dijabat oleh Arya Wangbang, sebagai penguasa Kertelangu yang memperoleh wilayah meliputi Penatih, Penataran, Tohjiwa, Sukaet, Pering, dan Cagahan. Selanjutnya Demung Arya Wangbang membawahi Tumenggung, pimpinan tentara rakyat yang dijabat oleh Arya Kutawaringin yang memperoleh wilayah di Gelgel, Kebon Kelapa, dan sekitarnya. Tumenggung Arya Kutawaringin membawahi Anglurah yang dijabat oleh para Arya lainnya yang berjasa membantu Mahapatih Gajah Mada menaklukkan Bali. Di antaranya Arya Kenceng berkuasa di Pucangan, Arya Sentong berkuasa di Pacung, dan Arya Blok berkuasa di Kabo-Kabo. Dan dibantu juga oleh Arya Kanuruhan sebagai sekretaris kerajaan. Meskipun telah berdiri kerajaan Samprangan, tetapi keamanan Bali belum dapat dipulihkan. Rakyat Baliage di desa-desa pegunungan seperti Kedesan, Batur, Songan, Abang, Pinggan, Seari, Manikliu, Sukowana, Got, Margotiga, Ulakan, Datah, dan Pasedahan masih tidak mau tunduk terhadap kekuasaan Majapahit di Bali. Akan tetapi dengan berbagai kebijakan secara berangsur-angsur, Dalem Ketut Kresna Kepakisan dapat meredam pemberontakan rakyat Baliage. Dalem Ketut Kresna Kepakisan memiliki 2 orang istri, yaitu I Gusti Ayu Raras atau Ni Gusti Ayu Tirta, putri Arya Gajah Para, dan Ni Gusti Ayu Kutawaringin, putri Arya Kutawaringin. Dari hasil perkawinannya dengan istri pertama, I Gusti Ayu Raras atau Ni Gusti Ayu Tirta, Dalem Ketut Kresna Kepakisan menurunkan 4 orang putra. Putra pertama bernama Idewo Samprangan. Setelah menjadi Raja Samprangan, bergelar Dalem Agra Samprangan. Dalem Agra Samprangan disebut juga Dalem Ile karena sangat gemar bersolek dan tidak cakap mengurus pemerintahan. Putra kedua Idewo Tarukan.
dikenal juga dengan gelar Dalem Tarukan. Putra ketiga, seorang putri bernama Idewo Ayu Swabawo, meninggal ketika masih anak-anak. Dan putra keempat adalah Idewo Ketut Ngulesir, suka berpetualang, suka berjudi, tidak betah tinggal di istana Samprangan. Sedangkan dari istri kedua, Ni Gusti Ayu Kutawaringin, dalam Ketut Kresna Kepakisan menurunkan seorang putra, yaitu Idewo Tegal Besung. Selanjutnya, tahun 1381, dalam Ketut Kresna Kepakisan wafat. Kekuasaan kerajaan Samprangan kemudian diganti oleh putra pertamanya, yaitu Idewo Samprangan. Setelah naik tahta, bergelar Dalem Agre Samprangan. Dalem Agre Samprangan disebut juga Dalem Ile karena sangat gemar bersolek dan tidak cakap menjalankan pemerintahan. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Samprangan diliputi masa suram karena adanya upaya mengadu domba raja dengan adik-adiknya yang dilakukan oleh para menteri dan pejabat istana. Untuk menghindari pertikaian, Idewo Tarukan dan Idewo Ketut Ngulesir memilih tinggal di luar istana. Idewo Tarukan memilih membangun istana di desa Tarukan, Pejeng. Karena itu beliau bergelar Dalem Tarukan. Pada masa itu terjadi pertikaian antara Dalem Agre Samprangan dengan adiknya Idewo Tarukan. Pertikaian itu disebabkan karena tindakan Idewo Tarukan mengawinkan putra angkatnya Kuda Penandang Kajar yang merupakan putra dari Raja Blambangan dengan putri Dalem Agre Samprangan yang bernama Idewo Ayu Muter. Akan tetapi karena perkawinan itu kawin lari tanpa izin Raja Dalem Samprangan menyebabkan Dalem Agre Samprangan menjadi murka dan memerintahkan pasukan di bawah pimpinan Kiai Prembu menghancurkan istana Tarukan dan menangkap Dalem Tarukan. Pada peristiwa itu, Kuda Penandang Kajar dan Idewo Ayu Muter tewas terbunuh keris di Tanda Lalang. Sedangkan Dalem Tarukan dapat meloloskan diri. Pasukan di bawah pimpinan Kiai Prembu mengejar ke hutan-hutan dan ke desa-desa di pegunungan. Tetapi Dalem Tarukan tidak ditemukan. Dalem Tarukan dalam pelariannya menetap di berbagai tempat dan kemudian menurunkan keturunan Soroh Pulosari, Soroh Sekar, Soroh Bebandem, Soroh Balangan, Soroh Dangin, dan Soroh Belayu. Sementara Dalem Agre Samprangan menjadi resah dan menyesal telah mengeluarkan perintah menyerang istana Tarukan. Penyesalan itu bertambah ketika istri Dalem Tarukan, Putri Lempuyang, meninggal. Setelah bayinya yang diberi nama Idewo Bagus Darmo berusia 42 hari. Perasaan bersalah menjadikan Dalem Agre Samprangan tidak bergairah memimpin pemerintahan kerajaan Samprangan. Sikap kurang bijaksana dalam menjalankan pemerintahannya itu ditambah dengan tindakannya yang lebih banyak bersolek dan mengurus para wanita menyebabkan para menteri sulit untuk menghadap rajanya. Para menteri berulang kali menghadap. Raja tidak pernah keluar menemuinya. Karena itu para menteri kemudian mengadakan pertemuan dan menyepakati untuk menurunkan Dalem Agre Samprangan dari singgasana dan mengangkat Idewo Ketut Ngulesir sebagai raja. Karena ketika itu diketahui Idewo Ketut Ngulesir tidak berada di istana Samprangan dan sedang berada
di desa Panda, seorang menteri, Kiai Bendese Klapodiana, berangkat menjemput Idewo Ketut Ngulesir. Sesampainya di desa Panda, Idewo Ketut Ngulesir kemudian ditemui di tempat perjudian. Kiai Bendese Klapodiana selanjutnya menceritakan peristiwa yang terjadi di Istana Samprangan dan memohon agar Idewo Ketut Ngulesir mau diangkat menjadi raja menggantikan kedudukan dalam Agro Samprangan yang tidak cakap memegang pemerintahan. Idewo Ketut Ngulesir ketika itu menolak permohonan Kiai Bendese Klapodiana dengan alasan dirinya tak layak menjadi raja. Akan tetapi dengan permohonan keras dan dengan berbagai pertimbangan, permohonan Kiai Bendese Klapodiana itu pun akhirnya disanggupi. Idewo Ketut Ngulesir pun mau diangkat menjadi raja, tetapi tidak di Samprangan, agar tidak terjadi pertikaian dengan kakaknya dalam Agro Samprangan. Kiai Bendese Klapodiana kemudian mempersembahkan rumah kediamannya di Gelgel untuk dijadikan istana. Idewo Ketut Ngulesir kemudian diangkat menjadi raja dengan gelar Dalem Ketut Ngulesir Semara Kepakisan, yang kemudian berkuasa dari tahun 1386 sampai dengan tahun 1460 Masehi, dengan pusat pemerintahannya di Istana Swecapura Gelgel. Sejak tahun 1386 itulah di Bali berdiri dua kerajaan, yaitu kerajaan yang berpusat di Samprangan dan kerajaan yang berpusat di Gelgel. Berdirinya istana baru di Gelgel dapat diterima oleh Dalem Agro Samprangan. Dengan begitu, mulailah berkembang kerajaan yang berpusat di Gelgel. Karena kerajaan yang berpusat di Gelgel didukung oleh pejabat-pejabat tinggi Majapahit, keadaan itu menyebabkan pengaruh kekuasaan kerajaan yang berpusat di Samprangan menjadi berakhir. Berakhirnya kekuasaan kerajaan Samprangan kemudian memunculkan satu kerajaan baru yang berpusat di Gelgel. Itulah cerita mengenai keberadaan kerajaan Samprangan Bali. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Sejarah Bali yang disusun oleh Nyoka. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.